Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam ketemu kembali dalam acara Rekat. Saya harap melalui acara ini kita semua semakin dekat dengan Tuhan kita Yesus Kristus oleh karena kita mendengar dan merenungkan firman-Nya. Kita mengerti juga apa yang Tuhan mau dan kehendaki dalam kehidupan kita, dan kita juga dapat belajar dari realitas kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu, kami ucap syukur karena anugerah-Mu, sehingga malam ini kami bisa bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan membuka mata hati kami, menolong kami untuk mengerti apa yang Tuhan ajarkan, supaya kami mengerti segala sesuatu yang diperkenan oleh Engkau, dan bagaimana kami harus mengarungi kehidupan kami dari hari ke hari. Kami juga menyeru kepada Engkau ya Tuhan, biarlah setiap anggota Gereja Baptis Indonesia Setia Bakti yang pada saat ini dalam keadaan lemah oleh karena sakit, oleh karena persoalan dalam hidupnya, oleh karena kepedihan hati, oleh karena mengalami berbagai hal yang tidak menyenangkan, mohon kiranya Tuhan mengangkat seluruh persoalan hidup mereka dan menyembuhkan, menghiburkan, meneguhkan, memberikan kekuatan. Hingga pada kesempatan ini mereka betul-betul fokus untuk mendengarkan firman-Mu, mengerti akan maksud dan kehendak Tuhan, hingga mereka mengalami pembaharuan di dalam Engkau, sukacita Tuhan melimpah atas mereka semua. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita sekarang memasuki bulan November, atau kita sudah berada di dalam bulan November. Tidak lama lagi kita bersama akan memasuki bulan Desember. Dalam bulan ini dan bulan Desember, firman Tuhan yang bergema akan ada hubungannya dengan Natal. Oleh karena itu, marilah kita betul-betul memperhatikan kebenaran firman Tuhan supaya kita mengerti berita-berita baik seputar Natal atau seputar tokoh-tokoh yang diangkat oleh Tuhan dalam firman-Nya, sehingga kita mengerti dan mengenal siapakah mereka itu dan apakah dan bagaimanakah pengalaman hidup mereka. Malam ini kita akan belajar dari suami istri, yaitu Elisabet dan Zakaria. Saya akan membacakan firman Tuhan dari Lukas pasal 1 ayat 5 sampai dengan 7. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita dipertemukan dengan sosok suami istri, yaitu Zakaria dan Elisabet. Dalam pemberitaan firman Tuhan diberitahukan bagaimana model kehidupan mereka, bagaimana cara hidup mereka, baik itu Zakaria maupun Elisabet. Dikatakan di sini bahwa Zakaria adalah seorang imam dari keturunan Abia, dan juga disebutkan bahwa Elisabet istrinya juga ada hubungan dengan Harun. Apa hubungan dengan Harun? Maksudnya ada darah imam, yaitu Harun. Dan di sini diberitahukan kepada kita bahwa kedua pribadi tersebut, baik Elisabet maupun juga Zakaria, baik Zakaria maupun Elisabet, benar di hadapan Allah. Mereka hidup benar di hadapan Allah. Kualitas hidup yang menjelaskan bagaimana kehidupan rohani, baik Elisabet maupun Zakaria, baik Zakaria maupun Elisabet, yaitu mereka benar di hadapan Allah. Kalau benar di hadapan Allah, secara otomatis orang itu benar di hadapan manusia. Hanya memang tidak semua orang yang hidup benar di hadapan Allah mendapatkan respon positif dari sesama manusia. Tidak setiap orang yang hidup benar selalu mendapatkan dukungan dan support dari sesama manusia. Mengapa? Karena seringkali orang-orang yang tidak hidup benar di hadapan Allah justru memusuhi orang-orang yang benar di hadapan Allah. Dan tidak jarang orang-orang yang benar di hadapan Allah justru menderita penganiayaan oleh orang-orang yang hidup tidak benar di hadapan Allah.
Namun demikian pada malam ini kepada kita diberitahukan bagaimana kehidupan suami istri, yaitu Zakaria dan Elisabet. Dikatakan oleh Lukas bahwa Zakaria dan Elisabet adalah keluarga imam yang hidup benar di hadapan Allah. Saya kira ini perlu menjadi contoh dan teladan bagi kita semua. Kita memang patut memperhatikan bagaimana kita ini hidup supaya kita semua hidup benar di hadapan Allah. Mestinya standar mutu hidup benar di hadapan Allah itu adalah kebenaran firman Tuhan. Kalau hidup kita berpadanan dengan firman Allah, firman Tuhan, disitulah standar mutunya bagaimana hidup kita benar atau tidaknya. Karena yang menjadi cermin dan pedoman hidup bagi setiap orang percaya adalah kebenaran firman Tuhan. Kalau kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, dinyatakan bahwa kita hidup benar di hadapan Allah. Dan masih ada penjelasan lainnya mengenai suami istri ini, mengenai keluarga ini. Dikatakan juga di sini, bukan hanya hidup benar di hadapan Allah, namun juga di sini dikatakan, dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Hidup menurut segala perintah, hidup menurut segala ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Hidup menurut segala perintah Tuhan, hidup menurut segala ketetapan Allah dengan tidak bercacat. Wah, kata tidak bercacat ini sudah memberitahukan kepada kita atau memberikan informasi atau penjelasan kepada kita bahwa mereka benar-benar menuruti perintah Tuhan. Mereka benar-benar memperhatikan hidupnya supaya sesuai dengan ketetapan Allah. Berarti mereka mempunyai kedisiplinan rohani yang luar biasa. Mereka mempunyai ketertiban rohani yang sangat luar biasa. Mereka berdua menjaga diri hidupnya benar di hadapan Allah dengan menuruti perintahnya, dengan menuruti segala ketetapannya. Nah, kalau kita ingin hidup benar di hadapan Allah, kita harus tahu apa ketetapan Allah bagi hidup kita. Kita harus tahu apa perintah Allah bagi kita. Kita bukan hanya tahu 1-2 perintah Allah. Kita bukan hanya tahu 1-2 ketetapan Allah. Tetapi kita harus tahu seluruh ketetapan Allah untuk kita. Kita harus tahu seluruh perintah Allah untuk kita. Supaya apa? Kita tahu bahwa kita benar di hadapan Allah. Itu berarti kita hidup menuruti semua ketetapan Allah. Hidup menuruti semua perintah Allah. Dan supaya kita mengerti seluruh ketetapan Allah bagi hidup kita. Supaya Bapak, Ibu, dan Saudara juga mengerti ketetapan Allah bagi kehidupan Bapak, Ibu, dan Saudara-saudariku. Supaya kita mengerti segala perintah Allah untuk hidup saya. Demikian juga bagaimana supaya Bapak, Ibu mengerti segala perintah Tuhan kepada kehidupan Bapak, Ibu. Maka kita semestinya selalu merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Semestinya kita selalu belajar firman Tuhan. Kita selalu membaca firman Tuhan. Kita selalu merenungkannya, mencoba mengusahakan untuk mengerti kebenaran firman-Nya. Dan kita bukan hanya 1-2 kali, kadang-kadang atau sering membaca Alkitab. Kita harus bertekun dalam pengajaran firman Tuhan supaya kita mengerti apa perintah-perintahnya untuk kita, apa ketetapan-ketetapan untuk kita. Orang yang hidup menuruti segala ketetapan dan segala perintahnya disebut sebagai orang yang benar di hadapan Allah. Dan kalau ia menuruti ketetapan Allah untuk hidupnya, perintah Allah untuk hidupnya dalam hubungan dengan sesama, berarti orang itu atau kita juga hidup benar di hadapan sesama. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang Tuhan mau untuk saya dan Bapak, Ibu, dan Saudara-saudaraku adalah kita benar di hadapan Allah, kita benar juga di hadapan sesama. Kita berkenan kepada Allah dan kita menjadi berkat bagi sesama. Oh, untuk apa? Hal ini perlu sekali. Karena kita ini memang didesain, dirancang khusus supaya hidup kita bagi kemuliaan nama Tuhan kita. Dan satu keluarga yang luar biasa pada malam ini memberikan kepada kita contoh, yaitu keluarga Zakaria dan Elisabet. Mereka berdua benar di hadapan Allah, mereka berdua menuruti segala ketetapan Allah, mereka berdua menuruti segala perintah Allah. Terpujilah nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukan berarti bahwa
Di dalam hidup setiap orang yang menuruti perintahnya, bebas lepas dari persoalan, bebas lepas dari pergumulan, tidak akan pernah mengalami kesulitan, tidak akan pernah mengalami kesusahan, tidak akan pernah mengalami sesuatu yang sulit. Bukan berarti begitu. Sebab di sini diberitahukan kepada kita apa yang sedang dialami oleh keluarga ini. Apa yang telah sedang dialami oleh keluarga ini. Karena kesaksian ini diberitahukan bahwa baik Zakaria maupun Elisabeth telah lanjut umurnya. Telah lanjut umurnya. Tetapi di sini diberitahukan, tetapi mereka tidak mempunyai anak. Kata tetapi tidak mempunyai anak ini seolah-olah disodorkan dalam satu pemaparan yang kontradiksi. Satu hal dia hidup taat kepada Allah, satu hal ia tidak mempunyai anak. Nah, tetapi kata tetapi ini penulis seharusnya orang yang hidup benar di hadapan Allah, orang yang hidup menuruti segala ketetapan Allah dan perintah Allah itu mestinya mempunyai anak, kan gitu. Oleh karena itu penulis menyodorkannya dengan kata tetapi mereka tidak mempunyai anak. Sebab Elisabeth mandul dan keduanya telah lanjut umur. Elisabeth mandul dan keduanya telah lanjut umur. Artinya apa? Secara akali dan menurut pandangan dan penilaian manusia, memang mereka berdua sudah tidak mungkin mempunyai anak lagi. Inilah persoalan dan pergumulan yang sedang dihadapi oleh Zakaria dan Elisabeth. Apakah ini memupuskan ketertiban dan kedisiplinan mereka dalam hidup benar di hadapan Allah? Ternyata tidak. Mereka tetap hidup benar di hadapan Allah, menuruti segala ketetapannya, menuruti segala perintahnya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, contoh ini luar biasa untuk kita semua. Marilah kita selalu hidup benar di hadapan Tuhan. Marilah kita selalu disiplin diri untuk memenuhi ketetapan dan perintahnya. Walaupun mungkin kita mengalami berbagai macam kesulitan, walaupun kita tidak lepas dari persoalan, walaupun kita mengalami berbagai macam kepedihan, tetapi komitmen kita, marilah kita hidup sampai Tuhan memanggil kita, kita tetap benar di hadapan Allah. Puji Tuhan, seperti Zakaria dan Elisabeth. Mari kita berdoa. Tuhan, kami memuji dan meninggikan Engkau, bagaimana Zakaria dan Elisabeth boleh menjadi contoh bagi kami berkenan dengan kehidupannya di hadapan Tuhan. Mereka berdua hidup benar di hadapan Engkau, mereka berdua disiplin, hidup menuruti segala ketetapan-Mu, segala perintah-Mu. Dan biarlah hal ini akan menjadi motivasi sekaligus contoh dorongan untuk kami, bagaimana supaya kami secara konsisten menjaga hidup kami agar selalu benar di hadapan Kau. Walaupun untuk itu kami masih juga menghadapi kesulitan, persoalan, mungkin kepedihan dan kesusahan. Tetapi biarlah bagaimanapun suasana dan situasi kehidupan kami akan tetap setia kepada Engkau. Itu hidup benar dan berkenan di hadapan-Mu. Bapa yang kami kasihi, yang kami hormati, yang kami sembah dan kami puji dalam nama Yesus Kristus. Dalam kesempatan yang indah ini ya Bapak, kami ingin menyerahkan seluruh anggota Gereja Baptis Indonesia setiap bakti ke dalam tangan kuasa-Mu. Mohon berkat Tuhan melimpah atas mereka semua. Tuhan menganugerahkan kesehatan, kekuatan, dan imunitas yang memadai untuk mampu menghadapi segala kemungkinan sakit oleh karena virus, oleh karena bakteri, maupun oleh karena hal-hal yang lainnya. Sehingga seluruh jemaat setiap bakti selalu sehat, selalu bugar, sentosa, untuk melanjutkan perjalanan hidup dari hari ke hari bagi hormat, puji, dan kemuliaan nama-Mu. Kami menyerahkan mereka semua yang malam ini sedang bekerja, mereka yang sedang di rumah, mereka yang sedang menempuh perjalanan. Biarlah mereka semua merasakan bagaimana Tuhan turut serta dalam kehidupan mereka. Tuhan, berkatilah pemerintahan kami, biarlah pemerintahan kami selalu dilindungi oleh Tuhan untuk para pimpinan kami dalam melaksanakan tugas-tugas mereka bagi kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Demikian juga pemerintahan dan pimpinan kami biarlah mampu menggerakkan dan menggalang kebersamaan di antara seluruh rakyat Indonesia untuk bekerja bersama-sama, memikul beban dan tanggung jawab bersama untuk pembangunan nasional Indonesia. Indonesia biarlah hidup sesuai dengan kehendak-Mu, diberkati oleh Tuhan dan semakin hari semakin bertambah-tambah
orang yang hidup takut akan Tuhan dan cinta kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.